Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar. Ya, silakan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu, Adik. Terima kasih atas waktunya saya hadir dalam kegiatan penyuluhan hari ini. Perkenalkan, saya Rizky Aursamalia, biasa dipanggil Rizkia dari Universitas Sumber Sawi dengan program studi S1 Ilmu Keperawatan. Hari ini saya akan menyampaikan penyuluhan tentang nutrisi penderita asam urat, khususnya bagi keluarga Ibu Ana. Tujuan dari penyuluhan ini adalah agar Ibu Ana dan keluarga lebih memahami pentingnya menjaga pola makan, khususnya dalam menjalani diet rendah purin untuk mengontrol kadar asam urat dan mencegah gangguan. Nanti perkiraan waktunya sekitar 20 menit dan nanti akan ada sesi tanya jawab juga. Saya harap kita semua bisa berdiskusi dengan baik ya Bu, Dek. Baik, tanpa berlama-lama, yuk kita mulai pembahasan hari ini. Saya akan menjelaskan dari pengertian asam urat biar kita sama-sama paham kenapa penyakit ini bisa muncul dan kenapa makanan sangat berpengaruh. Silakan didengarkan dengan baik dan nanti jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Ibu, Adik, sebelum saya menjelaskan tentang materi asam urat, sebelumnya saya mau tanya dulu. Apakah Adik sama Ibu tahu tentang penyakit asam urat itu apa? Asam urat itu nyeri di sendi ya? Oh iya, benar sekali. Setelah itu, apakah tahu makanan yang memicu asam urat? Biasanya kacang-kacang ya. Ya, betul sekali. Ibu, Adik, saya jelaskan sedikit tentang penyakit asam urat dan nutrisi penderita asam urat ya. Di sini saya membawakan nomor balik. Itu ada pengertian asam urat. Apa sih asam urat itu? Asam urat adalah penyakit radang sendi yang disebabkan oleh penumpukan kristal pada persendian. Biasanya disebabkan kayak nyeri, kemerahan, bengkak, dan keradangan pada sendi. Setelah itu ada makanan yang harus dibatasi. Makanan yang harus dibatasi itu ada sumber makanan protein hewani seperti daging merah, ayam, makanan laut seperti seafood, udang, cumi, kerang. Setelah itu ada sumber protein nabati. Sumber protein nabati itu meliputi seperti kacang-kacangan, tahu, tempe. Setelah itu ada sayuran. Sayuran itu seperti sayuran buncis, kembang kol, bayam, dan kangkung. Yang terakhir itu ada buahnya itu ada buah nanas. Setelah ada makanan yang dibatasi, setelah itu ada pentingnya diet rendah purin. Kenapa sih harus diet rendah purin? Karena yang pertama itu untuk menurunkan kadar asam urat dalam darah. Yang kedua itu mengurangi nyeri dan serangan perut. Yang ketiga itu mencegah komplikasi seperti kerusakan sendi dan gagal ginjal. Dan yang keempat itu ada mengurangi ketergantungan pada obat-obatan. Setelah ada pentingnya diet rendah purin, itu ada makanan yang harus dihindari. Apa saja sih makanan yang harus dihindari? Makanan yang harus dihindari itu makanan yang seperti jeroan. Jeroan itu meliputi hati, usus, otak, dan paru. Yang kedua itu ada makanan laut. Makanan laut itu seperti seafood, udang, kerang, dan lain-lain. Yang terakhir ada makanan siap saji seperti makanan kaleng. Makanan kaleng itu meliputi seperti makanan sarden dan lain-lain. Setelah makanan yang harus dihindari, itu ada makanan yang dianjurkan. Tadi Ibu dan Adik itu boleh mengonsumsi sumber karbohidrat. Sumber karbohidratnya itu meliputi seperti nasi, roti, gandum, singkong, jagung, kentang, dan ubi. Setelah itu bisa mengonsumsi protein hewani. Protein hewaninya itu meliputi seperti telur, susu rendah lemak. Yang ketiga itu
Lalu ada sayuran, sayurannya itu boleh wortel, terong, ketimun, tomat, selada, dan lain-lain. Setelah itu ada buah-buahan, buah-buahan yang dikonsumsi itu boleh seperti semangka, melon, pepaya, dan jambu kayu. Setelah itu ada menu diet untuk sehari-hari ya Bu. Menu yang pertama itu ada nasi merah, tahu, mentimun, buah pepaya, dan air putih. Menu kedua itu ada oatmeal dengan susu rendah lemak dan sedikit potongan pisang. Yang ketiga, menu yang ketiga itu ada kentang atau ubi, telur rebus, sayur wortel, labu siam, buah apel atau pir, dan air putih. Itulah penjelasan materi dari saya. Sekarang saya persilakan kepada ibu dan adik, barangkali ada yang mau ditanyakan atau yang kurang jelas atau ingin berbagi pengalaman terkait dengan penyakit asam urat. Monggo. Kalau tempe dan tahu apakah bisa dikonsumsi setiap hari untuk penderita? Jadi Pana, saya jawab pertanyaan itu ya Bu. Tempe dan tahu itu boleh dikonsumsi, tapi dalam jumlah terbatas, maksimal itu 50 gram per hari. Meski berasal dari kedelai, urin dalam tempe itu masih tergolong sedang. Jadi boleh, tapi tidak boleh berlebihan dan tidak boleh terlalu berlebihan. Jadi Ibu Ana apakah sudah paham atau belum ditanyakan? Kalau 50 gram tempe itu kira-kira seberapa ya? Jadi 50 gram tempe itu 2 potong tempe atau pizza ya Bu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau udah minum obat asam urat berarti boleh makan susunya. Saya jawab pertanyaan Ade ya. Jadi meskipun udah minum obat asam urat, makanan tinggi purin seperti seafood tetap sebaiknya dihindari. Obat membantu menurunkan kadar asam urat, tapi kalau makanannya tetap sembarangan, efek obat jadi tidak maksimal. Jadi tetap jaga pola makan ya. Wah, terima kasih atas antusias pertanyaan. Ternyata Ibu Ana dan Adik paham. Sebelum kita akhiri, saya mau ajak Bu Ana dan Adik untuk menjawab beberapa pertanyaan sederhana. Semacam kuis ringan, biar makin ingat materinya. Saya akan menanyakan 3 pertanyaan. Yang pertama itu, apa sih asam urat itu? Penyakit asam urat itu yang menyerang persendian ya. Gejalanya itu bisa nyeri, bengkak, kemerahan. Wah, betul sekali jawabannya. Yang kedua, pertanyaan yang kedua itu ada makanan tinggi purin, boleh sebutkan apa saja? Yang tadi itu ada kacang-kacangan, terus seafood, terus tadi ada buah ya, buahnya buah nanas. Oh iya, betul sekali ya Ibu Ana dengan jawabannya. Ada satu pertanyaan lagi, pertanyaan terakhir yaitu apa sih menu sarapan sehat bagi penderita asam urat? Boleh disebutkan? Ada nasi merah, terus tahu, terus ada juga oatmeal dengan susu dan lemak yang serta kentang atau ubi, terus telur. Wah, luar biasa jawabannya tadi dari Ibu dan Adik. Artinya materi penyuluhan hari ini bisa dipahami dengan baik. Terima kasih sudah mendengarkan dengan penuh perhatian dan menjawab dengan tepat. Sekarang izinkan saya menyampaikan kesimpulan dari penyuluhan kita hari ini. Kesimpulannya, asam urat bisa dikendalikan jika kita tahu apa yang harus dimakan dan dihindari. Diet rendah purin adalah kunci utama untuk menghindari nyeri dan kerusakan sendi lebih lanjut. Saya harap penyuluhan ini bermanfaat bagi ibu dan adik dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk menjaga pola makan ya Bu, Dek, dan minum cukup air putih setiap hari. Saya mempunyai oleh-oleh yaitu leaflet, nanti bisa untuk dibaca sebagai pengingat isi penyuluhan hari ini.
kasih atas waktunya dan kerjasamanya terkait dengan penyuluhan hari ini. Semoga penyuluhan ini bermanfaat bagi ibu dan adik. Jika di kemudian hari ada yang ingin ditanyakan, jangan ragu untuk menghubungi petugas kesehatan terdekat ya. Saya pamit dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang di bawah ya. Oh iya, terima kasih banyak ya Bu Ana dan adik. Saya pamit dulu. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Iya, hati. Saya pamit dulu ya Bu, Dek. Ya. A few moments later.